Halo bro, jumpa lagi bersama saya Sang Tutor. Kali ini aku akan membuat tutorial bagaimana cara membuat stiker. Seperti ini. Ini sebagai contoh salah satu stiker yang bakalan kita buat ya. Bagaimana caranya? Ikuti dengan seksama ya. Yang pertama kalian lakukan adalah menginstal font. Di sini fontnya ada dua. Kalian bisa menggunakan font Paladin atau font Rush Driver. Bentuk font Rush Driver itu adalah seperti ini. Seperti teks ini. Nah, untuk menginstalnya, kalian tidak perlu khawatir, ada linknya, yaitu ini. Kalian bisa install di Davon, ketik saja Davon, seperti ini. Kemudian kalian search saja, search di sini, Rust Driver. Nah, setelah fontnya muncul seperti ini, tinggal kalian download. Nah, setelah terdownload, kalian buka filenya. Ini dia. Kemudian jangan lupa diekstrak. Ini masih dalam bentuk RAR. Kita ekstrak ya. Ekstrak yang ada slashnya. Nah, karena fontnya sudah ada, ini aku timpa aja ya. Nah, setelah itu double klik pada font ini. Trust driver, double klik atau klik kanan sama saja. Bakal muncul dialog seperti ini. Maka kalian pilih install. Biarkan prosesnya sampai 100%, nanti bakalan hilang sendiri. Kemudian kalian close. Close ya. Nah, kalian buka Corel. Nah, setelah buka Corel, mari kita eksekusi fontnya. Oke, selanjutnya kita buat file baru aja ya. Kita buat new document saja. Yang pertama kalian lakukan adalah buat teks yang sesuai kita inginkan pakai font Rush Driver. Contoh bakal saya buat seperti ini. Saya namanya Sans. Sebelum kita buat nanti ini, kita cari fontnya Rush Driver. Atau kalian ketik di atas ini Rush Driver. Maka bakal muncul, kalian klik aja seperti ini. Ini duplikat saja untuk teks di bawahnya. Jangan lupa di Ctrl D ya untuk duplikatnya atau copy paste. Kemudian di sini saya buat akademi gitu. Oke, ini kita sesuaikan saja ukuran fontnya seperti ini. Nah, font yang di atas ini jangan langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah menggunakan Canter. Nah, yang kita lakukan yang pertama yaitu klik di sini yaitu di shadow tool, kita pilih counter. Setelah pilih ini, kemudian kalian pilih yang outside, outside counter. Klik saja. Nah, ini warnanya hitam, nggak kelihatan. Tapi bakalan kelihatan nanti setelah kita break apart. Karena laptop saya ini berwarna hitam, kalau laptop kalian warnanya putih, nanti langsung saja. Jadi saya ubah dulu ini, ubah dulu warnanya menjadi warna putih, text sans ini. Kemudian saya pilih counter, selanjutnya saya pilih outside. Nah, seperti ini jadinya. Ini untuk mengukur ketebalan outline-nya ya, sesuaikan dengan keinginan kita. Seperti ini. Jadi sesuaikan saja. Setelah itu kita klik teks ini, klik kanan, kemudian pilih break contour group apart. Tujuannya adalah untuk melepaskan line hitam ini dan teks yang putih ini. Nah, setelah itu lanjut kita lakukan untuk penghilangan di bagian sini, titik-titik ini kita hilangkan supaya dia garis ini lurus saja gitu. Caranya tinggal mudah, tinggal klik ke Shape Tool, kemudian klik ini, kemudian garis ini kita blok saja.
di blok seperti ini, kemudian kita delete di keyboard. Nah, seperti itu. Lakukan hal yang sama untuk semua ini ya, semua titik ini. Kebetulan kalau teksnya seperti ini. Kalau dia sudah lurus, biarkan saja. Ini videonya akan aku percepat. Oke, sudah selesai ya. Sudah siap, ini sudah lurus semua. Kemudian lanjut kita lakukan hal yang sama pada teks yang di bawahnya. Ini tinggal kita pilih counter ya. Ini saya kasih warna putih dahulu. Selanjutnya di counter, kemudian outside. Nah, ini tinggal saya tarik saja seperti ini. Ini kita sesuaikan keinginan kita ya. Nah, kemudian bakalan saya hilangkan outline ini juga ya, yang masih ada keluar-keluar seperti ini, supaya nanti lurus saja. Oke, lakukan hal yang sama. Klik kanan, break, counter group over, kemudian pilih set tool. Nah, klik yang hitam ini. Nah, ini kita hapus saja. Blok titik-titik itu nampak ya, titik-titik ini. Delete. Nah, di sini lagi, ini nampak juga. Ini ada 1, 2, 3, 4. Ini kita blok, kemudian kita delete. Oke, video ini akan aku percepat. Oke, sudah selesai. Selanjutnya warna yang di bawah ini bakal kita ganti dengan warna berbeda dengan warna yang di atas ya. Ini bakal kita ganti warna orange. Kita ganti ke warna orange. Kita ganti warna orange saja. Warna orange. Ini warna apa? Ini orange. Ya, warna orange. Kalau mau lebih gelap lagi, tinggal kalian double klik di sini, atur dengan sesuai dengan keinginan kita ya. Mau lebih gelap lagi bisa di sini. Gitu. Oke, disesuaikan saja. Kemudian, maka selanjutnya adalah kita bakalan membuat outline lagi supaya nampak lebih bagus lagi, outline lagi untuk huruf ini, teks sans ini. Buat outline lagi, tapi kalau ini dia outside, kantornya, yang ini kita pakai inside. Caranya klik, hati-hati ya teman-teman, jangan klik yang hitamnya, klik teks yang di dalamnya, gitu. Klik as ini, kemudian counter, kita pilih inside ini. Nah, kemudian kita tarik di sini untuk ngasih outline-nya ya. Nah, kita sesuaikan aja. Mau setipis ini atau mau tebal lagi silahkan. Kalau aku sudah cukup segini. Kalau udah, kita klik tool, kemudian kita break lagi. Klik di sini, klik kanan, break contour group apart. Nah, kemudian teks yang di depannya, S ini, hati-hati ya, jangan klik yang putih yang di belakangnya, S ini, kemudian kita ganti ke warna abu-abu. Ini tujuannya untuk, ini aja sih, untuk melihat outline-nya gitu, seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya kita bakalan ke Interactive Fill Tool, ke Tools Interactive Fill Tool untuk membuat shadow yang di dalam ini ya. Ini saya sebutnya shadow aja sih, yang ada hitam-hitam abu-abu gini. Caranya cari di sini Interactive Fill Tool yang ini ya, Interactive Fill Tool. Sorry, kita buat rectangle dahulu. Kita buat rectangle dahulu, kotak seperti ini sepanjang teks yang kita buat ya, seperti ini. Ukurannya disesuaikan saja. Nah, kemudian kita kasih di warna abu-abu, terserah mau 50% atau 60% silakan. Kemudian kita pilih Interactive Fill Tool ya, atau Ctrl G. Nah, di sini kita tarik dari atas ke bawah, klik tahan seperti ini. Nah, ini sudah ada warnanya. Di sini di garis yang tengah ini kita double klik ketika tandanya plus seperti ini. Double klik di tengah ini. Nah, dia bakalan ngasih titik satu lagi. Nah, titik ini di sini kita kasih putih yang di atas. Kita pilih putih, putih seperti ini. Kemudian yang di sini kita kasih abu-abu, pilih aja. Ya, ini boleh ya, 80%. Yang di bawahnya kita kasih putih lagi, warna putih. Ini udah putih kayaknya. Oke. Nah, kalau sudah ini kita atur aja.
eh, warna ini. Nah, kita buat ya, kita atur-atur sesuaikan dengan keinginan kita. Nah, seperti ini. Ini saya atur seperti ini aja deh. Kita lakukan sesuai keinginan kita. Terlalu miring kah? Oke, seperti ini aja. Ini ada outline-nya. Outline ini bakal kita hilangin di sini ya, di outline width untuk menghilangkan outline ini. Kita pilih none. Nah, seperti ini. Ketika sudah, selanjutnya kita bakalan power clip ke dalam S. Oke, klik ini, kotak ini tadi, rectangle, klik kanan, pilih power clip inside, masukkan ke S. Nah, kemudian kita lakukan setting ya. Nah, yang S ini kita ubah dulu dia ke warna putih. S ini tadi ke warna putih. Nah, yang ini tadi kita edit, yang sudah power clip kita edit, edit. Nah, ini kan dia di tengah nih, kita bawa dia ke atas. Tarik ke atas seperti ini. Klik tahan, tarik ke atas. Nah, kita atur-atur aja ya sesuai keinginan kita. Biar dia miring sedikit, boleh kalian pakai ini seperti ini ya. Nah, kemudian edit, stop editing content. Nah, seperti ini. Untuk ke bawahnya gimana? Untuk ke bawahnya kita duplikat saja. Klik ini, Ctrl D, tarik ke bawah ya, seperti ini. Nah, gitu. Kalau mau tambah lagi visual improvisasi, melakukan improvisasi lagi silakan. Silakan ya, disesuaikan saja. Seperti itu ya. Disesuaikan saja dengan keinginan kita. Oke. Nah, setelah itu lakukan hal yang sama dengan yang ini. Ini kita duplikat saja. Ini kita duplikat yang atas ini kita Ctrl C, kemudian kita finish, kemudian kita paste di sini. Ctrl V. Nah, keluar dia kan. Setelah keluar ini kita buat eh, outline-nya dulu ya. Outline ini tadi, yang warna putih ini. Kita buat juga untuk yang di sini. Seperti itu. Oke. Kita klik ini, kemudian kita counter, kita pilih inside. Nah, ini kita tarik ya sesuai keinginan kita ketebalannya. Nah, seperti ini. Setelah itu kita break, klik kanan, break contour group apart. Nah, seperti itu. Setelah itu yang warna orange-nya kita masih kasih warna orange. Ini sudah ada warna orange ya. Seperti ini. Kemudian yang ini kita klik, kita forward klik dia masuk ke dalam akademi ini. Nah, seperti ini kita edit. Ini kurang panjang, kita tarik saja. Kita tarik saja seperti ini. Kita bawa ke atas seperti ini. Nah, kemudian di sini kita melakukan pengubahan ya. Di sini kita pilih interactive fill tool lagi. Interactive fill tool. Nah, setelah muncul ini yang kotak yang putih ini kita ganti ke orange yang ini. Klik di sini. Nah, ini kita ganti ke orange. Itu. Yang putih di bawahnya juga ganti orange. Nah, seperti ini. Ini kita finish aja, kita cek dulu. Nah, seperti itu ya. Nah, gitu. Outline-nya ini kita bisa aja kasih warna putih ya. Outline yang kita buat inside tadi, coba. Nah, seperti ini. Kasih dia warna putih. Nah, kemudian ini tadi kita edit lagi. Kita duplikat aja ke bawah. Ctrl D di keyboard. Kita bawa dia ke bawah sana. Oke, seperti ini kita stop editing content dulu. Kita cek. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah jadi ya teksnya. Ini sudah jadi. Tinggal kita blok aja. Lakukan penyesuaian seperti ini. Nah, kayak gitu ya. Kemudian kalau ingin tambah-tambah pemanisnya bisa sih. Sebenarnya ini sudah jadi teksnya. Namun kalau kamu ingin nambahkan ada pemanis outline-nya bisa ya. Dengan cara kita dengan cara kita pilih freehand tool nanti ya. Oke, selanjutnya kita bakal buat outline-nya ya dengan cara klik di sini.
Freehand tool ini kita klik anak panah kecil tiga ini, segitiga ini. Kita cari two point line. Kita buat pakai two point line. Nah, supaya lebih mudah, yang teks akademinya kita pindahkan dulu. Kita taruh letak bawah sedikit seperti ini. Kita bakal buat di sini ya. Kemudian kita pilih two point line. Nah, di sini kita lakukan improvisasi di sini. Boleh kalian ikuti bentuknya seperti ini atau tidak, silahkan disesuaikan dengan keinginan kita. Ini untuk point line ini tinggal klik tahan saja. Seperti ini. Ini garisnya harus lurus ya teman-teman. Jangan sampai ada kesalahan. Mau ketebalannya, kalau mau tebal, mau tipis ya silahkan disesuaikan saja. Seperti ini. Ini jangan lupa digabungkan ya supaya bisa dikasih warna. Nah, not ketemu not. Ini ada bacaan no D. Gitu. Ini kalau sudah kita kasih warna, bisa kita kasih warna orange biar sama dengan teks di bawahnya. Kemudian ini ada outline-nya, kita hilangkan saja menjadi not. Kemudian kita order dia ke belakang ya. Dengan cara klik kanan, kemudian pilih order to back of fact atau to back of layer. Sama saja ya. Ada, ya. Oke, kita pilih to back of fact seperti ini. Nah, kalau sudah, ini kita lakukan improvisasi lagi di sini. Dan cara kita buat rectangle di sini ya. Pilih rectangle, kemudian kalian zoom aja di sini seperti ini. Nah, ini kita ganti ke hairline aja biar dia tipis garisnya. Ini kita buat dia seperti ini ya. Coba kita cek dulu seperti ini. Ya, seperti ini aja ya. Oke, kemudian sudah kita coba kita menggunakan transformation apakah dia mau. Position kita kasih middle right, apply. Oh, nggak bisa ya. Kalau gitu kita duplikat saja. Ctrl D. Kita buat di sini seperti ini. Kita lagi buat lagi seperti ini. Oke, ini ya. Oke. Tambah satu lagi. 6. Oke, gitu ya. Kemudian kita blok saja, kita kasih dia warna orange. Kemudian outline-nya kita hilangkan saja. Nah, seperti ini. Oke. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita kasih improvisasi lagi pemanisnya di depan sini ya. Kita pakai itu point line lagi, kita buat seperti ini. Klik di sini, tarik lagi, tarik seperti ini. Boleh kayak terserah ya, kita buat sesuka hati kita saja. Nah, sesuai keinginan hati kita. Oke, oke. Kalau sudah, kita dikasih warna orange, kita order ke belakang, outline-nya kita hilangkan. Nah, seperti itu. Kalau teman-teman ingin melakukan setting lagi bisa ya dengan cara set tool. Nah, ini kalau ketinggian turunkan aja sedikit seperti ini, tidak apa-apa. Seperti itu. Ini juga kalau mau dilakukan setting lagi seperti ini. Gitu. Ini juga hanya disesuaikan dengan keinginan kita ya. Nggak kurang runcing bisa saja. Kalau kurang kan sesuai keinginan kita, oke? Seperti itu ya.
Kemudian kita gabung lagi teks akademinya. Ini sudah jadi seperti ini. Kita gabungkan saja. Ya, seperti ini. Kalau sudah ini kita blok, kita bakalan create Bunderi untuk membuat outline di luarnya supaya nanti kalau kita melakukan pencetakan, jadi dia cetak melalui garis line itu, gitu. Kemudian kita blok seperti ini, kemudian kita pilih create Bunderi, kemudian kita pilih counter ya. Kita tarik titik-titik ini banyak ya, ada titik-titik ini juga ada. Pokoknya titik-titik itu kalian klik tahan dan tarik arahnya keluar seperti ini. Nah, seperti itu. Tipis saja nggak masalah untuk membuat eh, outline supaya nanti dicetak mengikuti ini mesin cuttingnya gitu. Oke, ini berapa ukurannya? Kita lihat dulu dalam ukuran senti. Ini berapa senti? 14, 6. Oke, nggak salah ya, 6 senti ke bawah. Nah, seperti itu ya. Ini tinggal kalian ekspor saja dalam bentuk kalau cetak JPEG aja ya. Nah, tinggal kalian ekspor, kemudian datang ke tempat percetakan jadi nih. Oke, segitu saja tutorial bagaimana cara buat stiker. Oke, jangan lupa di subscribe, komen, dan share ya. Thank you, dan sampai jumpa.